Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ainurul Hajijah, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 2 Bogor. Kali ini kita akan membahas materi kategori kata berupa kata tugas yang merupakan materi Bahasa Indonesia Lintas Minat semester ganjil tahun 2020-2021. Pengertian kata tugas. Kata tugas adalah salah satu jenis kata dalam bahasa Indonesia yang hanya memiliki makna gramatikal atau maknanya berubah sesuai dengan konteksnya dan tidak memiliki makna leksikal atau makna tetap. Artinya, makna dari kata tugas akan menjadi jelas ketika dia dihubungkan dengan kata lain dalam sebuah kalimat. Sebagian besar kata tugas bentuknya tetap dan hanya sedikit yang mengalami perubahan bentuk. Contoh, makna gramatikal. Ke rumah, di sekolah, dari pagi, agar disiplin. Makna leksikal, rumah, sekolah, makan, bersekolah, rumah makan. Ciri-ciri kata tugas. Satu, mempunyai makna gramatikal tetapi tidak mempunyai makna leksikal. Pengertian makna gramatikal dan makna leksikal sudah kalian ketahui dari materi sebelumnya. Dua, biasanya bentuknya tidak berubah. Tiga, artinya akan jelas ketika didampingi oleh kata lain dalam kalimat. Contoh, saya baru tiba di rumah tadi malam. Buku itu dibaca ayah sejak kemarin. Kata di rumah itu mengandung kata tugas, yaitu di tidak akan bermakna jika tidak dihubungkan dengan kata rumah. Jenis-jenis kata tugas. Yang pertama, preposisi, dua konjungsi, tiga artikula atau kata sandang, empat interjeksi atau kata seru, dan lima partikel penegas. Apa itu preposisi? Preposisi atau kata depan merupakan kata tugas yang letaknya berada di bagian depan sebuah kata yang umumnya kata yang dimaksud adalah jenis kata benda. Fungsi dari kata depan sendiri untuk menentukan hubungan suatu kata. Yang termasuk preposisi atau kata depan dalam bahasa Indonesia antara lain di, dari, ke, dan lain-lain. Contoh, Ani sudah hidup di Jakarta selama puluhan tahun. Selama seharian penuh, Ida hanya berdiam diri di rumah. Setelah mengunjungi rapat dari sekolah, ayah segera berangkat ke kantor untuk menyelesaikan pekerjaannya. 2. Konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi atau kata hubung atau kata penghubung merupakan jenis kata yang fungsinya untuk menghubungkan dua satuan bahasa, semisal kata dengan kata, klausa dengan klausa, frasa dengan frasa, kalimat dengan kalimat, maupun paragraf dengan paragraf. Contohnya, dan. Saya dan dia sudah berteman sejak kecil. Kerjanya hanya makan dan minum. Saya sudah paham materi yang disampaikan. Setelah itu, saya akan menggunakannya sehari-hari. 3. Jenis-jenis konjungsi. 1. Konjungsi koordinatif. 2. Konjungsi subordinatif. 3. Konjungsi korelatif. 4. Konjungsi antar kalimat. Dan 5. Konjungsi antar paragraf. Konjungsi koordinatif merupakan konjungsi yang menghubungkan kata, frasa, klausa, kalimat, maupun paragraf yang mempunyai hubungan setara. Beberapa yang termasuk dari konjungsi koordinatif antara lain serta, dan, tetapi, melainkan, atau. Contoh, saya sudah menjelaskannya berulang kali, tetapi dia tidak mengerti juga. Masukkan susu cair serta mentega pada adonan tersebut. Kamu mau beli celana atau baju? Berikutnya adalah konjungsi subordinatif. Subordinatif merupakan konjungsi yang menjadi penghubung dua kata atau lebih yang merupakan anak kalimat. Silahkan kalian baca sendiri contoh dari masing-masing konjungsi subordinatif yang terbagi menjadi 12 kelompok. Berikutnya adalah konjungsi korelatif.
Konjungsi korelatif atau disebut juga sebagai konjungsi berpasangan merupakan konjungsi yang menghubungkan klausa, frasa, atau kata yang memiliki tingkatan yang sama namun terdiri dari dua bagian yang terpisah oleh satu klausa, frasa, atau kata yang dihubungkan. Misalnya, baik dengan maupun, demikian dengan sehingga, bukan hanya melainkan juga, tidak hanya tetapi juga, entah dengan entah, jangankan dengan pun. Konjungsi antar kalimat. Konjungsi ini digunakan sebagai penghubung satu kalimat dengan kalimat yang lain. Contohnya, biarpun begitu, akan tetapi, meskipun demikian. Perbedaannya, konjungsi ini digunakan di awal kalimat kedua untuk menghubungkan kalimat pertama dengan kalimat kedua. Misalnya, sudah beberapa kali percobaan pembuatan kue tart dari ubi jalar itu gagal. Meskipun demikian, Kiki tetap akan mencoba membuatnya kembali. Perhatikan penulisannya. Konjungsi antar kalimat akan diawali dengan huruf kapital, kemudian diikuti dengan tanda koma. Meskipun demikian, koma, lanjutkan dengan klausa berikutnya. Dan konjungsi antar paragraf adalah konjungsi yang menghubungkan satu paragraf dengan paragraf yang lain. Konjungsi ini berfungsi menjadikan suatu paragraf kohesi, koheren, dan sistematis. Contohnya, begitu pula, demikian juga, selain itu, dan sebaliknya. Jenis kata tugas yang berikutnya adalah kata sandang, atau jenis kata yang mengiringi kata benda, atau yang memberikan batasan makna jumlah pada suatu benda atau orang. Contohnya, yang, si, nya, hang, dan sang. Beberapa kata pada artikula atau kata sandang ini jarang kita temukan penggunaannya dalam kalimat bahasa Indonesia. Yang berikutnya adalah interjeksi atau kata seru. Interjeksi atau kata seru merupakan kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Seringkali kita menemukan interjeksi ini pada sebuah karya sastra, misalnya cerpen, novel, atau bentuk karya sastra yang lain. Kata seru, misalnya kata seru asli, ah, ya, wah, hai, nah, oh, dan lain-lain. Contohnya, hai kamu yang ada di dekat jendela, tolong tutup jendela itu. Ah, yang benar saja, mana mungkin semua jawabannya salah. Nah, itu dia yang membuat ibu marah kepadamu. Terakhir adalah partikel penegas. Partikel penegas merupakan kategori kata yang berguna untuk memberikan penekanan atau memperkuat intonasi pada kata yang diikuti. Jenis kata penegas ini ada 4, yaitu kah, lah, pun, dan tah. Contohnya, ibunya lah yang mengerjakan semua tugas rumah, bukan kakak perempuannya. Bukanlah kehidupan Sarno setiap harinya hanya meladang dan bertenak itik. Mungkinkah saya lolos pada babak ketiga ini mengingat saingan saya begitu berat? Penulisan partikel penegas ini digabungkan dengan kata yang diiringinya. Demikian materi kita pada kali ini. Kita akan bertemu kembali dengan materi Bahasa Indonesia Lintas Minat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.